saja, sampai akhirnya kabar duka itu datang. Mereka mengabarkan kalau Mala meninggal kecelakaan. Berkeluh kesah. Lagi-lagi kami sekeluarga berduka cukup dalam. But the end, penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Itu nggak akan masuk, tapi harapan tinggal harapan. Karena aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri. Ada yang sedang berusaha untuk membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terkadang ada manusia yang seperti kehabisan akal sampai harus menempuh jalan pintas, penuh darah dan penuh dosa, bekerja dengan sesuatu yang seharusnya tidak jadi tumpuan. Di segmen kali ini gue bakal menceritakan cerita dari umurku 27 tahun, waktu itu di tahun 2013. Ketika itu aku tinggal di Malang di rumah Tante Mai. Tante Mai adalah adik bapakku yang nomor 4 dari 7 bersaudara. Beliau tinggal di Malang karena memang bersama suaminya mempunyai suatu usaha di kota itu. Suami dari Tante Mai, sebut saja Om Roy, lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus semua bisnisnya yang digeluti. Jadi, praktis hanya ada aku, Tante Mai, dan anak laki-laki dari Tante Mai, dan 3 asisten yang membantu mengurus rumah dan segala keperluannya. Ya, hanya kami berenam yang tinggal di rumah besar dan mewah ini. Rumah mewah dan besar, benar. Tante Mai dan keluarga menempati rumah yang menurutku sangat besar dan mewah. Rumah 2 lantai, memiliki 8 kamar, perabotan mahal, mengisi setiap sudut ruangan. Rumah ini juga berdiri di tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar. Karena itulah halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas juga. Kolam renang yang besar menghiasi halaman belakang. Panas matahari gak gampang menembus sampai permukaan air karena beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekelilingnya. Jadinya aku yang hanya seorang putra dari pemilik warung lontong di Jogja, jadi seperti tinggal di istana raja. Lalu kenapa aku bisa tinggal di rumah yang megah ini? Kenapa bisa tinggal bersama keluarga Tante Mai setelah lulus SMA di Jogja? Aku sempat menganggur hampir selama 1 tahun. Kenapa nggak kuliah? Bapak belum cukup punya uang untuk biayanya. Aku bisa mengerti tentang hal itu. Ya sudah, tinggal di Malang saja, biar tante dan om yang membiayai kuliah kamu. Hitung-hitung sambil menemani tante di rumah supaya jadi agak ramai kan kalau ada kamu. Begitu ucapan Tante Mai ketika datang berkunjung dan mengetahui kalau aku menganggur setelah lulus sekolah. Aku sudah mendengarnya. Kebaikan Tante Mai bisa jadi merupakan jalan keluar dari keinginanku untuk kuliah. Ya sudah, singkat kata, Bapak dan Ibu setuju untuk aku berangkat ke Malang dan tinggal di rumah Tante Mai. Hingga akhirnya, sekitar awal tahun 2013, aku mulai hidup di kota Malang, kota besar yang sama sekali belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Aku akan bercerita sedikit tentang keluarga Tante Mai. Yang aku ingat, Tante Mai dan Om Roy menikah pada pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya mereka adalah teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, Mala dan Rifka. Mala adalah anak pertama, anak perempuan. Lalu kenapa di awal cerita tadi aku hanya menyebut nama Rifka? Mala kemana? Mala sudah meninggal di tahun 2008. Meninggal tragis karena kecelakaan
dalam berkendara motor. Jadi, anak mereka hanya Rifka seorang. Nah, Tante Mai dan Om Roy ini, aku tahu ceritanya dari bapak dan ibuku. Sebelum Mala meninggal, hidup sangat pas-pasan, tinggal di Malang, berpindah-pindah rumah, kontrakan, karena belum memiliki rumah sendiri. Seringkali aku mendengar kalau mereka meminjam atau meminta uang dari kakak-kakaknya untuk sekedar menyambung hidup. Begitulah, hidup mereka hanya pas-pasan. Bapakku sudah beberapa kali menyarankan agar mereka tinggal dan mulai hidup lagi di Jogja saja daripada sengsara di Malang. Tapi mereka nggak mau, tetap bersikukuh ingin hidup di Malang saja. Sampai akhirnya kabar duka itu datang. Mereka mengabarkan kalau Mala meninggal kecelakaan. Keluarga besar kami sangat sedih dan kehilangan Mala, anak yang pintar dan menyenangkan, akrab dengan keluarga. Tetapi sepeninggal Mala, aku dengar kalau Tante Mai dan Om Roy hidupnya secara perlahan mulai membaik. Kata bapak, usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil. Pelan-pelan mereka bisa melunasi utang-utang dari keluarga maupun orang lain yang sebelumnya selalu meminta atau meminjam uang. Mereka mulai bisa memberi dan membantu keluarga kami. Sampai akhirnya pada tahun 2010 mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Waktu itu rumahnya bukanlah rumah mewah yang aku ceritakan di awal tadi. Masih rumah nggak terlalu besar, tapi kata bapakku sudah termasuk rumah mahal. Syukurlah kami sekeluarga ikut senang dengan keberhasilan Tante Mai dan Om Roy dalam hal ekonomi keluarganya. Bapakku anak pertama dari 7 bersaudara. Mereka semua lahir dan dibesarkan di Jogja, termasuk Tante Mai. Pada tahun 2011, adik bapak yang paling bungsu, sebut saja Om Seno, terkena PHK di perusahaan tempat dia bekerja. Sejak itu, dia menganggur. Ya sudah, Om Seno ikut ke Malang saja, bantu pekerjaan Mas Roy daripada menganggur di Jogja. Begitu kata Tante Mai setelah mengetahui kalau Om Seno sudah nggak bekerja lagi. Begitulah, akhirnya Om Seno berangkat dan tinggal di Malang, membantu usaha yang dijalani oleh Om Roy. Aku cukup dekat dengan Om Roy, sedikit merasa kehilangan ketika dia akhirnya pindah kota. Umur yang gak terpaut jauh membuat kami layaknya teman dan sahabat. Beliau adalah tempatku untuk bercerita. Tetapi sekitar 6 bulan kemudian kabar duka datang. Om Seno berpulang ke pangkuan ilahi. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan terjatuh dari atap salah satu pabrik Om Roy. Saat itu adalah momen terburuk dalam hidupku. Kehilangan Om tersayang secara mendadak. Aku kehilangan sahabat dekat, kehilangan tempat cerita, kehilangan tempat berkeluh kesah. Lagi-lagi kami sekeluarga berduka cukup dalam. Lalu, sekitar 1 tahun sepeninggalan Om Seno, aku mendengar kabar kalau Tante Mai dan Om Roy sudah pindah ke rumah baru. Menurut cerita dari bapak dan adik-adiknya, keluarga mereka pindah ke rumah yang jauh lebih besar, lebih mewah, berdiri di atas tanah yang sangat luas pula. Yang sebelumnya hanya memiliki 1 asisten rumah tangga, kini mereka sudah dibantu oleh 3 asisten. Senang, tentu saja kami semua ikut senang mendengar kalau ada anggota sekeluarga besar yang sudah sukses keuangannya dan kaya raya. Ya itu tadi, sampai akhir setelah lulus sekolah aku ditawari untuk tinggal di rumah Tante Mai, ditambah akan dibiayai kuliah. Aku pun akhirnya tinggal di Malang. Kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya, isinya perlengkapan kerja Om Roy. Nanti dia marah kalau ada yang masuk ke ruangan itu. Begitu kata Tante Mai.
pada suatu waktu, pada hari pertama aku tinggal di rumahnya. Sebelumnya, aku sudah diajak berkeliling, dikenalkan dengan 3 asisten, dijelaskan tentang kamar dan ruangan yang ada di dalam rumah yang sangat besar ini. Kamar yang dimaksud oleh Tante Mai tadi yang nggak boleh dimasuki adalah kamar yang ada di lantai atas, letaknya di depan sebelah kamar dari kamar yang akan aku tempati nantinya. Pintu kamar itu ditutup rapat dan sepertinya terkunci karena aku sempat hendak membukanya namun tidak bisa. Ini kamar apa, Tan? Tanyaku ketika Tante Mai muncul dari belakang. Yaitu tadi jawaban Tante Mai. Katanya itu ruangan tempat perlengkapan kerja Om Roy. Lalu beberapa kali menegaskan kalau aku sama sekali gak boleh memasukinya. Ya sudah, aku pasti menurut, gak akan berani untuk menentang omongan Tante Mai. Kamar yang misterius, begitu aku menyebutnya. Di rumah Tante Mai, aku disediakan kamar di lantai 2. Kamar besar yang letaknya agak jauh dari tangga, persis sebelahan dengan kamar mandi. Di dalam kamar sudah tersedia perabot mahal, tempat tidur empuk dan nyaman, lemari besar, kamar yang sangat mewah menurutku. Oh iya, kunci pintu kamar kamu kayaknya masih rusak. Tante belum sempat untuk menghubungi tukang untuk memperbaikinya. Selalu lupa. Begitu kata Tante Mai ketika kami sedang di meja makan. Benar adanya, pintu kamarku kuncinya rusak, bisa tertutup tapi nggak bisa dikunci. Ya sudah, nggak apa-apa. Tuh di rumah ini terbilang aman. Lagi pula aku terkesan nggak sopan kalau selalu mengunci pintu kamar. Hari pertama dihabiskan dengan berkenalan dengan lingkungan rumah atau penghuni lainnya, hingga nggak terasa akhirnya malam pun tiba. Aku bersama Tante Mai dan Ripka bertutup bersantap makan malam di meja makan dengan segala harta di rumah yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Roy. Benar-benar seperti istana dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Sungguh kaya raya mereka. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana, pasti capek kan seharian ini. Tante Mai menutup percakapan kami malam itu. Setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Oh iya, di lantai 2 aku sendirian, gak ada lagi yang menempati selain Tante Mai dan Ripka masing-masing ke kamarnya di lantai 1. Para asisten rumah tangga kamarnya di belakang, terpisah dari bangunan utama. Jam 9 malam, aku sudah berada di kamar. Isi kepalaku masih terus saja berkutat dan terkagum akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Roy. Mereka pasti sangat sudah bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Itu yang ada di dalam pikiranku. Mungkin sekitar jam 11 malam akhirnya aku bisa tidur. Tidurku cukup nyenyak tapi agak lama. Iya, tidur nyenyakku agak lama. Sekitar jam 2 aku kembali terjaga. Sejak masuk kamar tadi, sengaja aku nggak matikan semua lampu. Aku hanya menyalakan lampu kecil di meja belajar untuk sekedar menerangi supaya agak terlalu tidak gelap. Sepertinya aku terbangun karena sembeliwir angin dingin yang mengelus tubuhku. Angin yang menghembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Pintu kamar terbuka? Ya, itu aku juga heran. Pintu kamar bisa terbuka walaupun nggak kebuka penuh, hanya setengah. Padahal aku sangat yakin kalau sebelum tidur tadi pintu sudah dalam keadaan tertutup. Mungkin karena tertiup angin jadinya terbuka. Begitu pikiranku. Karena pintu terbuka, itulah aku jadi bisa melihat keluar. Celahnya cukup bagiku untuk memperhatikan gelapnya suasana luar. Kamar sangat gelap. Ruang tengah lantai 2 sangat gelap. Gak ada lampu menyala barang satupun juga. Beberapa saat lamanya aku diam memperhatikan gelap di luar. Aku juga masih berusaha. Beberapa saat lamanya aku diam memperhatikan gelap di luar. Belum 100% sadar setelah terjaga.
Aku juga masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidur lalu menutup pintu. Seiring bergulirnya waktu dan mulai terbiasanya mata melihat dalam remang, aku merasa kalau ada yang mengganggu pandanganku walau enggak jelas, tapi sepertinya aku melihat ada sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam, memperhatikan aku yang masih terbaring di tempat tidur, masih berbentuk siluet hitam. Tapi aku jelas melihatnya. Siapa itu? Beberapa detik aku terus memperhatikan sampai kemudian timbul niat mendekati pintu untuk memastikan bangun dari tempat tidur. Lalu aku berjalan ke pintu. Tapi setelah sampai, tiba-tiba bayangan hitam sudah nggak ada di tempatnya lagi. Kemana perginya? Mungkin salah lihat. Begitu pikiranku. Lalu menutup pintu rapat-rapat. Aku belum tidur. Hari berikutnya aku jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak menjadi kesibukan baru. Entah itu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Rip ke sekolah, membantu usaha Tante Mei. Apa saja aku lakukan untuk mengisi kekosongan. Belum ada kegiatan perkuliahan karena waktu itu pendaftaran masuk universitas memang belum dibuka. Seiring berjalannya waktu, aku juga jadi lebih akrab dengan penghuni rumah, termasuk dengan asisten rumah tangga. Mbak, emang kamar di atas kamarku itu isinya apa sih? Sepertinya misterius sekali. Nggak ada orang boleh masuk. Tanyaku pada Mbak Ning. Pada suatu ketika, Mbak Ning adalah salah satu ART. Oh, kamar itu ya Mbak? Saya juga nggak tahu. Pastinya lah, wong saya juga nggak pernah boleh masuk walaupun hanya untuk membersihkannya. Pintunya kan selalu terkunci. Begitu jawab Mbak Ning. Aneh, tapi ya sudahlah, aku nggak bertanya jauh. Mungkin karena isi kamar itu sangat pribadi bagi Tante Mei dan suaminya. Jujur, selama tinggal di kamar atas, beberapa kali aku mendengar suara-suara aneh. Contohnya, beberapa kali aku mendengar langkah kaki naik turun tangga. Pernah juga ada suara pintu terbuka, entah pintu yang mana, yang cukup membuat merinding. Beberapa kali aku melihat bayangan hitam tinggi besar lewat depan pintu kamar yang tengah malam dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin sudah menutupnya sebelum tidur. Mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuni yang hanya segelintiran saja, jadinya cukup menyeramkan. Begitu pikiranku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku berusaha untuk melupakan dan mengabaikan setiap keanehan yang aku rasa. Coba untuk sibuk dengan kegiatanku saja. Tetapi seketika sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah Tante Mai. Walaupun nggak begitu jelas, pada akhirnya aku bisa melihat isi kamar misterius itu. Kok bisa begini ceritanya? Seperti biasanya, sekitar jam 9 malam, aku sudah berada di dalam kamar. Hiburan satu-satunya adalah ponsel kesayangan sambil menunggu kantuk datang. Dapat dipastikan, lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semua. Hanya kamarku saja yang masih terang. Di tengah asiknya berponsel ria. Selepas jam 10 aku mendengar ada suara sumbernya dari luar. Aku mendengar derit suara pintu terbuka perlahan. Saat itu aku belum tahu pintu mana itu karena ada 4 kamar di lantai atas. Mungkin terbuka tertiup angin. Begitu pikiranku dalam hati. Tapi tiba-tiba mendengar suara lagi. Kali ini sepertinya suara pintu tertutup. Yang keluar masuk salah satu kamar. Entahlah. Setelah itu aku memutuskan untuk mematikan lampu besar dan membiarkan lampu kecil tetap menyala. Seperti biasanya, kamar jadi tentram. Ketika hendak rebahan, tubuh di tempat tidur lagi-lagi mendengar suara pintu yang terbuka perlahan. Saat itulah timbul rasa penasaran. Aku berniat melihat keluar untuk mengetahui pintu kamar mana yang terbuka. Setelah sudah membuka pintu dan melongok keluar, benar dugaanku. Luar kamar sungguh gelap kulit, hanya sedikit garisan cahaya dari luar rumah masuk melalui sela-sela jendela yang
jadi penerangan. Untuk membantu penglihatan, aku menggunakan lampu ponsel yang ada di tangan sejak tadi. Cahaya terang ponsel menyapu setiap sudut ruangan lantai 2 yang luas ini. Aku jadi bisa melihat cukup jelas, hening dan kosong. Tentunya itulah pemandangan yang ada di hadapan. Sampai akhirnya pandanganku terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Iya, ternyata kamar itu yang pintunya terbuka adalah kamar misterius itu. Takut dan penasaran, dua rasa berkecamuk di dalam kepala. But in the end, penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Langkahku pelan mendekati, tapi walau semakin dekat tetap hanya melihat pekat. Sama sekali belum terlihat isi kamar. Sampai akhirnya aku sudah berdiri tepat di depan kamar misterius itu. Pintu gak terbuka penuh, hanya setengah saja. Lalu perlahan aku mendorongnya sampai terbuka lebar. Ternyata aku belum bisa melihat dengan jelas isi kamar, masih pekat yang terlihat. Kemudian aku mengarahkan cahaya ponsel ke dalam kamar. Pada saat inilah aku melihat semuanya. Yang pertama aku lihat adalah tempat tidur besar berkelambu di sisi kiri. Rangka ranjangnya seperti terbuat dari besi yang kokoh. Kelambunya yang bagian depan dalam keadaan terbuka, sehingga aku dapat melihat kasur di dalamnya. Di atas kasur banyak pertebaran kuncup bunga. Gak tahu jenis bunga apa, tapi akhirnya aku tahu dari mana asal wangi bunga yang beberapa kali tercium di lantai 2. Dinding ruangan tertutup seluruhnya dengan kain berwarna hitam. Kain hitam itu menutupi sampai ke langit-langit. Di sebelah ranjang ada meja besar yang di atasnya yang tergeletak benda-benda aneh dan seram. Beberapa di antaranya aku nggak tahu benda apa. Tuhan, ruangan apa ini? Aku bergumam dalam hati. Walau belum sempat melihat semuanya, tapi aku sudah berniat untuk kembali ke kamarku saja. Aku takut, tapi belum juga kaki ini melangkah. Tiba-tiba aku mendengar suara. Ada suara seperti menggeram, pelan tapi terdengar jelas. Refleks arahkan cahaya ponsel ke sudut kanan kamar, karena menurutku suara itu berasal dari sana. Detik berikutnya jantungku seperti berhenti berdetak. Aku kaget ketakutan. Sungguh sosok yang menyeramkan. Lihat itu semua, aku langsung lari menuju kamarku. Setelah sudah di dalam kamar, aku lalu menutup dan berdiri bersandar pada pintu, karena aku sadar kalau pintu kamarku ini nggak bisa dikunci. Aku menangis pelan, ketakutan. Tapi walau begitu ketakutan, aku masih bisa mendengar suara di luar. Suara pintu yang perlahan tertutup. Aku yakin itu kamar yang gelap. Setelah itu, semalaman aku duduk bersandar di pintu hingga pagi menjelang. Sejak itu, aku menyebut kamar misterius itu dengan sebutan kamar gelap. Hari-hari berlalu, aku terus jalani hidup di rumah Tante Mai. Tante Mai memenuhi janjinya untuk membiayai kuliahku. Sekitar bulan Agustus, aku sudah mulai berkuliah. Tapi semua kejadian seram di rumah tetap aku rasakan terus sejak kejadian itu yang membuatku sangat nggak betah. Ditambah entah sudah 2 kali atau 3 kali aku mengalami mimpi aneh yang sangat menyeramkan. Di dalam mimpi, ketika makhluk itu datang, tubuhku sama sekali gak bisa digerak. Aku hanya bisa menangis. Kemudian dia meraih tanganku, menyeretku, menarik tubuhku dengan sangat kasar. Lagi-lagi aku hanya bisa berteriak dalam diam, amat sangat ketakutan. Lalu akhirnya kami seperti berada di tepi jurang yang sangat dalam, sampai aku nggak bisa melihat dasarnya. Tiba-tiba makhluk menyeramkan itu mengangkat tubuhku lalu melemparku ke dalam jurang itu. Di saat inilah biasanya aku terbangun dari tidurku, tersengal-sengal, berkeringat, lalu menangis sejadi-jadinya. Beberapa kali aku juga
bercerita pada bapak dan ibu tentang semua yang aku alami di rumah ini melalui sambungan telepon. Aku menceritakan semuanya. Mereka hanya bisa menenangkan, meminta aku untuk kembali ke niat awal, yaitu berkuliah. Jangan pedulikan hal-hal lainnya. Untuk sementara, aku berusaha untuk menuruti omongan kedua orang tuaku, berusaha untuk menghadapi semuanya. Hanya sementara, masih lekat dalam ingatan. Waktu itu suatu hari di bulan November, hanya beberapa hari setelah hari ulang tahunku. Sepulang kuliah sekitar jam 5 sore, aku sampai di rumah. Ternyata Tante Mei dan Ripka sedang gak ada di rumah. Hanya ada 3 ART. Pada kemana Mbak? Tanyaku pada Mbak Ning. Tadi jam 3 berangkat ke Surabaya Mbak. Ripka pengen jalan-jalan katanya. Pulangnya besok sore. Jawab baik. Jalan-jalan? Kenapa mendadak? Kok nggak bilang-bilang? Ya sudahlah, mungkin mereka ada acara dadakan. Yang pasti, aku harus bersiap sendirian di rumah besar ini semalaman. Singkat kata, sepi dan hening biasanya terdengar masuk kamar walaupun masih jam setengah 8. Rumah besar ini terasa kosong dan hampa. Malam semakin larut, sekitar jam 10 rasa kantuk mulai datang. Tapi gak lama, jam 1:30 malam aku terjaga. Lagi-lagi hembusan angin menerpa tubuh membangunkanku. Aku langsung memperhatikan pintu kamar. Benar dugaanku, pintu kamar dalam keadaan terbuka. Lagi-lagi seperti itu setelah sekian banyak peristiwa yang sudah aku alami di rumah ini. Aku jadi gak berpikir panjang untuk langsung bangkit dari tidur, berniat untuk menutup pintu. Aku gak mau membuang waktu, gak mau menunggu sampai ada sesuatu yang seram lagi terjadi. Tapi ketika aku sudah berada di dekat pintu hendak menutupnya, tiba-tiba aku mendengar suara seperti itu. Terkaanku, itu adalah suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai. Suara kaki yang sedang melangkah berjalan. Aku terus diam berdiri, menajamkan pendengaran. Coba menebak dari mana? Dari lantai bawah. Aku yakin kalau suara itu berasal dari bawah. Entah apa yang ada di pikiranku. Aku berjalan pelan menuju teras dalam lantai 2. Dari situ aku dapat lihat situasi di lantai 1. Suara itu masih saja terdengar, sementara aku masih berdiri di pinggir pagar teras memperhatikan ke bawah. Awalnya aku belum melihat apa-apa karena rumah dalam keadaan gelap gulita, hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar. Tapi setelah mata sudah terbiasa melihat dalam keadaan gelap, akhirnya aku melihat sesuatu. Suara langkah kaki itu, dia berjalan menyusuri lantai 1, melangkah pelan menuju tangga besar menuju lantai atas, tempat di mana aku sedang berada. Seketika itu juga, tapi walau begitu, aku masih saja diam, terpaku memperhatikan semuanya, melihat makhluk menyeramkan itu yang akhirnya sampai juga di depan tangga, lalu menaikinya. Dia menuju ke arahku, terus berjalan pelan, melangkah kakinya di tangga satu persatu seperti terdengar. Lalu aku melangkah mundur, perlahan mendekat ke pintu kamar, lalu memasukinya. Di dalam, aku langsung menutup pintu rapat-rapat. Aku sangat ketakutan. Beberapa makhluk menyeramkan itu nggak akan masuk, tapi harapan tinggal harapan, karena aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri. Ada yang sedang berusaha untuk membukanya dari luar. Benar saja, karena beberapa detik kemudian perlahan pintu mulai terbuka. Ketika pintu sudah terbuka lebar, aku akhirnya melihat sosok makhluk tinggi besar itu. Ia berdiri, dia memperhatikan aku. Terpaku, tubuhku kaku. Kemudian dia melangkah masuk. Pada saat inilah aku dapat melihat bentuknya dengan sangat jelas, sangat menyeramkan, gak mampu menggambarkannya. Lalu sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat, seperti mimpi buruk yang jadi nyata. Ku rasakan semuanya. Akhirnya dia sudah benar-benar berdiri di samping tempat tidur. Tapi tiba-tiba ponsel berdering.
Ponsel yang aku letakkan di atas tempat tidur di samping bantal. Jadi gak susah aku untuk meraihnya. Sambil menunduk, aku menerima telepon itu. Nah, kamu belum tidur. Kok perasaan ibu gak enak ya? Dari tadi ibu gak bisa tidur. Apakah kamu baik-baik saja? Aku mendengar suara ibu di ujung sambungan telepon. Semakin menjadi-jadi, aku menangis. Bu, aku takut. Aku nggak tahan. Pengen pulang saja, Bu. Aku takut, Bu. Sambil menangis. Aku bilang seperti itu sambil terus menundukkan wajah. Iya nak, kamu pulang saja ya. Kamu pulang. Begitu jawab ibu. Aku terus menangis sambil menceritakan apa yang pernah aku alami dan apa yang sedang berusaha aku lewati malam itu. Syukurlah, setelah itu aku akhirnya berani untuk mengangkat wajah dan melihat seisi kamar. Ternyata makhluk seram itu sudah pergi. Gak ada di kamarku lagi. Aku langsung berdiri lalu menutup pintu. Malam itu aku ditemani ibu sampai benar-benar bisa tertidur. Keesokan harinya tiba-tiba bapak datang pada sore hari. Aku sangat senang melihat beliau. Langsung aku peluk erat-erat tubuhnya. Pak, aku sudah gak kuat lagi. Aku mau pulang saja. Pak, tolong berikan aku pulang. Ya, Pak. Ucapku sambil menangis. Bapak juga datang untuk menjemput kamu pulang kok. Bapak dan ibu sudah tahu semuanya. Ayo kita pulang. Begitu kata bapak. Sore itu juga aku pulang ke Jogja bersama bapak, meninggalkan rumah Malang dengan segala kengeriannya. Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih aku masih terselamatkan. Oke, ceritanya sampai di situ. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.